ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun yang bisa kita katakan kecuali bahwa semuanya adalah merupakan jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karyanya, ciptaannya, dan Al-Qur'an menyebutnya sebagai ayat-ayatnya. Sebelum kita mulai, kita sekali lagi sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam acara kita 2 malam yang lalu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, pesertanya banyak. Kita aturkan terima kasih, semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan keberkahan. Wabil khusus kita aturkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Zena Hasan Askari, dan juga kepada Ustadz Zena, Ustadz Safi Saleh dari Singapura, dan juga kepada pembaca puisi kita yaitu Ibu Samsah. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan acara-acara seperti ini yang mempertemukan negara-negara yang berbeda, menyatukan hati kita semuanya sebagai umat dan sebagai insan. Bahwa kita semuanya adalah bersaudara, kita hidup dalam satu nafas ketuhanan, dan kita semuanya berharap akan sama-sama duduk di Telaga Haud bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya suci. Amin. Jemaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan teruskan surat 74 kita, surat Al-Mudaththir. Tinggal 2 kali pertemuan lagi, yaitu pada malam hari ini kita akan bahas atau baca dan bahas ayat 40 ya, 40 sampai 50. Dan 41 sampai 50, dan insya Allah pada hari Jumat nanti kita akan membaca dan mentadaburi ayatnya 51 sampai 56. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian, kita akan masuk ke screen dan kita akan membaca surat 74 ayatnya 41 sampai 50. Surat 74, surat Al-Mudaththir, ayatnya 41 sampai 50. Bu Dokter, Ustadz kita yang hadir siapa nih? Belum ada ya? Ya kita kelihatannya belum ada belum ada Ustadz yang hadir ini. Maka Bapak Ibu belum ada ya? Belum ada. Maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat 74. Ayatnya kita adalah ayat 41 sampai 50. Jadi adalah 41 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المجرمين ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين
وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur telah kembali membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya ikut melafazkan tadi ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT perlakukan dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Allah SWT melindungi Bapak Ibu semuanya dari berbagai macam petaka, bencana, dan musibah yang bisa menyebabkan goyangnya, runtuhnya kepercayaan kita kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, kita teruskan surat yang ke-74, surat Al-Mudaththir. Artinya orang yang berkemul. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 56 ayat. Jadi tinggal kita sisakan tadi 6 ayat lagi, yaitu ayat 51 sampai ayat 56. Yang insya Allah akan kita baca dan kita bahas pada hari Jumat lusa nanti. Terakhir, pada pertemuan hari Jumat yang lalu, kita sudah sampai di ayat 40 yang berbicara tentang ahli surga. Jadi surga itu dalam Al-Quran selalu disebut dengan jannah, taman-taman yang indah. Bapak bisa lihat, bayangkan taman yang ada di dalam video kita, ini adalah ilustrasi. Setiap yang namanya taman, ada kembang, ada warna hijau, ada warna-warni, itu selalu bayangan kita adalah keindahan, kebahagiaan, kesenangan, dada yang lapang. Nah, apatah lagi nanti di surganya Allah SWT, bukan hanya itu. Di surganya Allah SWT, kita semuanya tetap bisa saling kenal mengenal. Bahkan kita masih mengingat semua apa yang terjadi dulu di dunia. Kita ingat siapa teman-teman kita, apa saja karakter mereka, apa saja kepercayaan mereka, kita semuanya ingat. Bahkan ingatan kita nanti di sana jauh lebih tajam, jauh lebih bening daripada ingatan kita di dunia. Kalau ingatan kita di dunia biasanya tiba-tiba hilang, istilah kitanya lupa. Apa sebabnya? Karena ingatan kita di dunia itu jiwa masih menggunakan perangkat keras materi, yaitu otak. Ketika otak kita misalnya mengalami kekurangan nutrisi, itu pasti akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat. Karena jiwa yang berada di alam non-materi, supaya bisa menjadi kata, supaya bisa kita ucapkan, dia harus turun dari alam malakut kepada alam nasut. Dan tangganya atau alatnya, toolsnya adalah otak. Nah, ketika otak kita mengalami masalah, entah misalnya karena kekurangan nutrisi tadi, makanannya,
atau entah karena ada gangguan-gangguan pada saraf-sarafnya dan sebagainya, atau mungkin karena ada gangguan pada organ-organ tubuh yang lain yang berpengaruh pada otak, maka kemudian biasanya bahkan kita susah mengingat kembali. Bahkan ada yang disebut dengan demensia. Demensia itu artinya sudah banyak ilmu yang dulu diketahuinya lupa. Tapi apakah benar kita lupa? Lupa artinya apa? Hanya tidak bisa diungkapkan melalui otak. Dia tetap ada pada jiwa. Maka semua yang terjadi pada diri kita di dunia, entah persahabatan, pertemanan kita, semuanya tersimpan di dalam jiwa. Dan itu bening, clear nanti di sana. Itulah sebabnya jemaah sekalian nanti di akhirat, banyak orang-orang yang telah dulu melakukan perbuatan buruk di dunia, pengen rasanya agar terpisah daripada perbuatan-perbuatan itu. Dia ingin rasanya lari daripada perbuatan-perbuatan itu. Dia ingin ada jarak yang sangat jauh, amadan ba'ida. Ada jarak yang sangat jauh dengan itu semuanya. Apa sebabnya? Karena semua yang kita pernah lakukan dulu menempel, tersimpan, terekam di dalam chips jiwa kita masing-masing. Itulah sebabnya ketika kita nanti berkumpul di surga, kita tetap akan bisa berbicara, membicarakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dunia dulu. Allah SWT berfirman di ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasa'alun. Mereka itu di dalam surga yatasa'alun, saling bertanya-tanya. Artinya saling bertanya-tanya, saling berdiskusi. Mereka bisa berbicara satu sama lain. Yang satu mengajukan pertanyaan, misalnya, apakah kamu masih ingat teman kita yang bernama I, A, B, C, D? Yang lain menjawab. Jadi, fi jannatin yatasa'alun. Di dalam taman-taman surganya Allah nanti, kita akan terjadi yatasa'alun. Bisa duduk bersama. Kalau ibarat kayak di dunia, kita bisa ngopi bersama, kemudian berbicara bersama, berdiskusi bersama, membicarakan hal-hal yang dulu di dunia kita bersama. Sehingga kemudian semua hasrat-hasrat kita di dunia itu selalu berkumpul, tetapi kemudian terbatas oleh kewajiban-kewajiban kita yang lain. Kita punya kewajiban kepada keluarga, kita punya kewajiban kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, dan kepada agama, yang menyebabkan ruang perjumpaan kita terbatas, maka semuanya terpuaskan nanti di sana. Kita di sana tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi tanggung jawab, tidak ada lagi kewajiban keagamaan, tidak ada lagi kewajiban kepada keluarga. Maka yang ada di sana adalah menikmati saja sambil melampiaskan semua keinginan-keinginan kita dulu di dunia yang terbatasi oleh kewajiban-kewajiban tersebut. Apa yang mereka bicarakan, terutama tentang sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka di dunia yang masuk kategori al-mujrimin. Jadi yang mereka bicarakan adalah anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Jadi fi jannatin yatasa'alun anil mujrimin, tentang sahabat, tentang teman mereka yang kerjanya mujrimin, melakukan perbuatan jahat. Mujrim secara bahasa sebetulnya adalah melakukan kejahatan, melakukan kezaliman kepada sesama, kepada alam, dan sebagainya. Anil mujrimin. Jadi mereka di sana terjadi pertanyaan-pertanyaan. Dan ini bukan sekali dua kali ayat Al-Quran berbicara tentang ini. Baik tentang anil mujrimin, tentang itu juga berbicara tentang hal-hal yang baik. Maka yatasa'aluna anil mujrimin. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat misalnya di dalam beberapa ayat berikut ini. Kita lihat dalam surat As-Saffat. Ini surat 37 As-Saffat. Ayatnya 50 dan seterusnya. Ini mirip. Allah berfirman, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Fa'aqbala ba'dum, sebagian mereka, fa'aqbala, menghadap ala ba'din kepada sebagian yang lain. Apa yang mereka lakukan? Yatasa'alun. Sama tadi di sini. Ya. Ini adalah yatasa'alun. Di sini juga adalah yatasa'alun. Mereka saling bertanya-tanya. Sama misalnya di dalam surat Juz Amma yang paling pertama, ataukah surat Juz Amma yang paling pertama, yaitu An-Naba.
anin nabail azim alladzi hum fihi yakhtalifun. Amma yatasaalun. Jadi mereka bicara amma yatasaalun, apa mereka pertanyakan. Jadi fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Mereka sebagiannya terhadap sebagian yang lain yatasaalun, saling bertanya saling. Maksudnya saling berdiskusi, saling memberi dan mendapatkan info dari yang lain. Qala qailun minhum. Qala qailun, salah seorang dari mereka, ini qala qailun. Qailun itu yang berkata. Berkatalah seseorang yang berkata, minhum, dari kalangan mereka. Dari siapa? Dari mereka yang ada di sorga. Lalu kemudian ia tasa'alun. Apa kata mereka? Ini kana li qarin. Sungguhnya aku, karena dulu di dunia, li mempunyai qarin, seorang teman. Kata qarin itu adalah teman yang cukup dekat. Walaupun masih ada yang lebih dekat daripada qarin, namanya khalil. Jadi ada khalil, ada qarin, ada sadiq, ada sahabat, dan sebagainya, ada zamil. Jadi kata teman dalam bahasa Arab banyak. Inni kana li qarin. Saya dulu di dunia mempunyai qarin, teman yang sangat dekat. Bahkan disebut dengan teman yang selalu menjaga saya, selalu peduli kepada saya. Sebagaimana juga saya peduli kepadanya, qarin. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Maka dia berkata, teman saya berkata kepadaku, a'innaka laminal musaddiqin. Apakah kau termasuk orang yang musaddiqin, membenarkan ajaran kitab suci, ajaran Nabi? Aidza mitna wa kunna turaban, yaitu bahwa kalau kita sudah mati, wa kunna turaba, dan sudah menjadi debu, sudah menjadi turab, tanah, wa izaman, dan sudah menjadi tulang belulang, wa inna lamadinun, apakah benar kita benar-benar akan menerima balasan atas semua perbuatan kita di dunia. Wa ainna, apakah benar-benar kita lamadinun, termasuk madinun. Kalau di sini terus diartikan dengan diberi pembalasan. Ini juga diberi pembalasan. Secara bahasa lamadinun ini kata dasarnya dal, ya, dan nun. Ini lamnya ini adalah lam taukid tambahan. Waw dan nunnya ini menunjukkan ada tambahan juga, jamak. Mimnya menunjukkan adalah menjadi isim fa'il. Nah, kata dasarnya apa? Dal, iya, dan nun. Din, agama. Ingat, jadi kata dasarnya agama. Artinya seakan-akan mengatakan apa benar perlu kita beragama, kurang lebih begitulah. Demi menerima pembalasan yang baik di akhirat. Wa ainna lamadinun. Jadi itu kata temannya. Qala hal antum muttali'un. Kemudian temannya tadi yang sesama ahli surga berkata kepada teman yang di depannya itu, hal antum muttali'un. Apakah kalian ingin melihat teman saya itu? Yang dulu di dunia tidak percaya kepada agama. Yang dulu di dunia tidak percaya bahwa kalau kita sudah meninggal, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, masih akan bangkit kembali. Hal antum muttali'un, apakah kalian ingin menjumpainya? Dan teman-temannya itu atau sahabat-sahabatnya menjawab, mau. Maka mereka pun fattola'ah. Fattola'ah itu mereka semuanya menuju kepada neraka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ahli surga bisa jalan-jalan ke neraka. Karena ini fattola'ah, maka kemudian bertolaklah, pergilah mereka untuk menyaksikan sahabat yang diceritakan yang tidak percaya kepada kebangkitan itu di neraka. Apa yang terjadi? Fara'ahu, maka dia pun melihat. Fara'ahu, lalu ia pun melihat. Hu-nya di siapa? Temannya tadi yang di neraka. Fi sawa'il jahim, berada di tengah-tengah neraka jahim. Berada di dalam kepungan api neraka. Fi sawa'il jahim, berada di tengah-tengah neraka. Kita berpikir kok bisa orang ahli surga masuk ke sana? Ya, inilah yang menjelaskan, inilah sebabnya kenapa diceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dilempar masuk ke dalam api unggun, tetapi kemudian tidak terbakar. Artinya bahwa kalau orang itu terberkahi oleh Allah SWT, kalau orang itu adalah dirahmati oleh Allah SWT,
maka api tidak akan membakarnya, neraka tidak akan menyakitinya, bahkan neraka adalah tidak berarti apa-apa baginya. Itulah sebabnya kita sering mendoakan di sini bahwa setelah kita baca Quran, semoga Allah memberkahi kita dengan ayat yang kita baca. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar pada saat dibakar, karena diberkahi oleh Allah SWT melalui kenabiannya ataukah ayat-ayat suci yang disampaikannya. Allah tiba-tiba berkata, ya naru kuni, wahai api kuni, jadilah bardan dingin, wasalaman ala Ibrahim. Jadi kita lihat, maka api yang sejatinya panas untuk Nabi Ibrahim dia dingin. Api yang seharusnya membinasakan, menghanguskan, tetapi wassalam memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Karena api adalah makhluknya, makhluk Allah SWT. Fattala fara'au fi sawa'il jahim. Mereka bertolak dan melihat temannya itu berada di tengah-tengah neraka jahim. Qala, berkatalah temannya tadi yang dari sorga, yang bercerita kepada temannya lagi yang lain, yang sama-sama ahli sorga. Berkatalah kepada temannya yang ahli neraka, tallahi demi Allah, inkidta laturdin, inkidta, benar-benar kamu hampir-hampir saja, laturdin, yaitu mencelakakan aku. Hampir-hampir saja engkau menjauhkan aku juga daripada agama yang benar. Inkidta laturdin, hampir-hampir saja. Walaula nikmatu rabbi, kalau bukan karena nikmat Tuhanku. Siapa nikmat di sini kita sudah terangkan, nikmat itu adalah wilayah kepada kenabian. Karena pada saat selesainya semua kitab suci diberikan kepada Nabi, lalu kemudian Nabi setelah menyampaikan pengganti berikutnya, maka kemudian turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum ni'mati. Jadi nikmati. Wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi walaula ni'matu rabbi, kalau bukan karena nikmat dari Tuhanku. Kalau seandainya saya tidak berwilayah kepada wilayah yang benar, lakuntu minal muhdarin, maka saya benar-benar akan termasuk orang yang juga hadir di neraka ini seperti kalian, seperti Anda. La muhdari maksudnya saya juga masuk diseret dalam neraka. Jadi laula nikmatu rabbi, ingat kata-katanya juga sekali, laula, seandainya bukan. Jadi inilah penyebab tunggal yang menyebabkan kita terbebas dari neraka. Laula ni'matu rabbi, seandainya bukan karena nikmat Tuhanku, lakuntu minal muhdarin, saya benar-benar akan termasuk orang-orang yang juga muhdar, dari kata hadir, dihadirkan di dalam neraka. Nah, jadi sekalian ini banyak sekali terjadi. Kita bisa lihat juga di sini. Begitu berbahayanya pertemanan. Ini sudah sering kita angkat ini. Ya. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, pada saat orang-orang yang celaka di akhirat itu gigit jari, ya'addu zalimu ala yadayhi, yaqulu, dan berkatalah dia, ya laitani, celakalah aku sekarang. Coba dulu ittakhastu ma'ar rasuli sabila, seandainya dulu di dunia aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Artinya saya berwilayah kepada Rasul. Ittakhastu ma'a, kata ma'a di sini bukan hanya mengikuti tapi ma'a. Ya, bukan hanya salat seperti Nabi, tapi ma'a. Ma'a itu apa? Apapun yang dilakukan Nabi selalu bersama dengan Nabi. Ittahastu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Celakalah aku, sungguh saya tidak akan seperti ini seandainya dulu di dunia saya tidak menjadikan teman yang bernama fulan itu sebagai khalila. Ini khalila ini teman juga. Tadi qarin dan adalah khalila. Jadi kalau di surat As-Saffat tadi adalah qarin, kalau di sini adalah khalila. Ini adalah teman yang lebih dekat lagi loh, akrab lagi daripada qarin. Jadi artinya apa? Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam pertemanan ini sering sekali menjerumuskan kita. Di dalam Al-Quran itu sering sekali menjerumuskan kita. Nah, teman yang baik itu adalah teman yang memiliki sifat-sifat kenabian yang menyelamatkan kita. Seperti Nabi dalam persahabatan ini. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 40. Nah, sahabat yang baik adalah menenangkan kita. Ini adalah Nabi dengan Abu Bakar. Di sini katakan illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, tidak mau menolongnya lagi pada saat Nabi akan hijrah,
Karena Nabi akan dibunuh, faqad nasarahullah. Dan terutama lagi di Madinah, kalau tidak ada lagi yang mau menolong Nabi, tidak masalah. Karena menolong Nabi itu sebetulnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Nabi. Nabi tidak butuh pertolongan kita. Kalau Nabi minta dia ditolong untuk kepentingan diri kita juga, karena hanya dengan menolong Nabi, kita bisa menolong diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolong diri kita tanpa melalui menolong Nabi, sebagaimana kita tidak bisa mengenal diri kita tanpa mengenal Nabi, kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya. Id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir Mekah mengusirnya dari Mekah. Kemudian pada saat itu saniyasnaini, dia salah satu dari dua yang ada di dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika keduanya fil ghar. Fi di dalam, al-ghar itu gua. Idhuma ketika huma keduanya fil ghar, berada dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya nih dia. Inilah sahabat, inilah persahabat yang benar. Apa yang dilakukannya? Yaitu dia katakan, la tazan innallaha ma'ana. Jadi kalau teman kita bersedih, teman kita ada masalah, kita ingatkan dia tentang kebersamaan dengan Allah. La tazan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai sahabatku, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi la tazan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama dengan kita. Jadi ketika kita berkonsultasi atau ketika ada orang yang meminta saran kepada kita tentang kegundahan hatinya, tentang kecemasan jiwanya, tentang ketidakpastian hari-harinya, maka harusnya kita katakan jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Jangan justru kita datang menjerumuskan dia, memanfaatkan dia untuk kemudian membuat ini dan itu, sehingga kemudian dia menjadi korban, sudah korban jiwanya, sekarang korban lagi materinya, korban lagi segala-galanya. Jadi justru yang benar adalah la tahzan innallaha ma'ana. Nah, jadi inilah persahabatan yang baik. Tidak seperti tadi, justru mempengaruhi teman untuk tidak percaya kepada Allah SWT dan akhirat. Jadi kita teruskan. Jadi fi jannatin yatasaalun anil mujrimin, tentang sahabatnya, temannya yang melakukan perbuatan dosa. Nah, nanti kemudian ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka sakar? Nanti dijawab. Nah, jawaban-jawabannya ini melahirkan ilustrasi seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak pernah peduli kepada orang lain dulu di dunia. Tidak pernah berbagi. Ini adalah ilustrasi pentingnya kita berbagi kepada orang lain. Jadi bertanyalah, ingat tadi, kan ketemu mendatangi temannya di neraka jahim. Ataukah bersama tadi dengan temannya dari sorga, datang kepada temannya di neraka jahim. Seperti yang kita lihat tadi dalam surat As-Saffat, surat 37 tadi. Kemudian bertanyalah kepada temannya yang ada tadi di Fisawail Jahim tadi, di tengah-tengah neraka jahim, di tengah-tengah neraka sakar. Dia bertanya, ma salakakum fi sakar? Bertanya bukan hanya kepada sahabat yang di neraka, tapi semua orang yang ada di sana. Ma salakakum fi sakar? Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka sakar? Apa yang menyebabkan, membimbing, menggait kalian masuk ke dalam neraka sakar? Salak ini suluk. Apa yang menyebabkan sulukmu bukan mengantarkan kepada Allah, tapi mengantarkan kepada sakar. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak bersuluk sebetulnya. Tidak ada yang tidak melakukan sair wa suluk. Yang ada ialah yang benar sair dan suluknya, dan yang keliru sair dan suluknya. Tapi tidak ada orang yang tidak bersair dan bersuluk. Tidak ada orang yang tidak berjalan dan menempuh jalan menuju kepada suatu tujuan. Bedanya ada yang menempuh jalan menuju kepada puncak kebenaran, yaitu Allah, dan ada yang justru menuju kepada yang lain. Nah, yang ahli sakar ini adalah justru suluknya membawanya kepada neraka sakar. Maka temannya bertanya yang masuk mengunjunginya di dalam neraka, masalakakum fi sakar? Apa yang menjadi sebab? Apa yang menjerumuskan kalian? Salakakum, terjerumus masuk dalam neraka sakar. Qalu, mereka kemudian berkata, menjawab maksudnya. Kum, ini kalian orang-orang yang ada di neraka. Yang menjawab bukan hanya satu orang, tapi ahli neraka yang ada di sana. Qalu, berkata,
Jawaban yang pertama adalah lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak sholat. Jadi inilah pentingnya sholat, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesibuk-sibuknya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi lam naku minal musallin. Kami tidak dulu di dunia, kami dulu di dunia tidak minal musallin, termasuk al-musallin. Kami tidak melakukan salat. Satu, ini adalah nomor satu. Yang kedua adalah walam naku nut'imul miskin. Dan kami di dunia tidak masuk kategori nut'imul miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Ini yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi orang Islam itu, ulangi lagi, kita pertegas, orang Islam itu harus menjadi musallin, yaitu pelaksana salat, melaksanakan, menunaikan salat. Satu. Yang kedua, orang Islam itu harus memberi makan kepada orang miskin. Apa artinya memberi makan kepada orang miskin? Al-Quran menginginkan agar orang Islam itu tidak termasuk orang miskin. Harusnya orang Islam itu adalah pemberi makan kepada orang miskin. Ya. Makanya di antara kewajiban agama kita, di antara adalah membayar zakat, berhaji. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak miskin. Karena mengeluarkan zakat, terutama zakat harta, kalau zakat jiwa, sekali tidak seberapa. Jadi kita harus menjadi nut'imul miskin. Jadi kita di sini menjadi pemberi makan kepada orang miskin. Jangan menjadi di sini. Ya, jadi kita harus menjadi nut'imul miskin. Jangan justru masuk kategori ini. Nah, seperti itu. Bukan bersalah kalau ada yang masuk kategori miskin. Tetapi semangat agama kita, spirit agama kita adalah mendorong kita untuk menjadi pemberi makan kepada miskin. Karena ini adalah pengakuan daripada ahli sakar, bahwa kami menjadi penghuni neraka sakar, karena qalu dulu di dunia, lam naku minal musallin. Walam nakul nut'imul miskin. Kami dulu di dunia tidak melaksanakan sholat, dan kami dulu di dunia tidak memberi makan kepada orang miskin. Cobalah Bapak Ibu sekalian, di dalam kewajiban keagamaan kita selalu terkait dengan memberi, ya, bukan menerima. Habis berpuasa wajib membayar zakat fitrah. Kalau kita punya rezeki, maka kita wajib membayar zakat mal. Kita punya rezeki lagi, membayar humus misalnya. Kita punya rezeki lagi, dianjurkan untuk berinfak, bersedekah. Punya rezeki lagi, pergi berhaji, berumrah. Semuanya apa? Semuanya membutuhkan benda, materi. Jadi artinya apa? Orang Islam itu harus, spiritnya adalah menjadi pemberi. Spiritnya umat Islam itu adalah selalu berpikir untuk berbagi dengan orang lain. Jadi kita lihat, walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu di dunia tidak termasuk orang beri makan kepada orang miskin. Nut'imul miskin. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kata-kata miskin, nut'imul miskin juga di sini harus kita perbaiki sekarang. Apa sebabnya? Karena tidak sedikit sekarang yang namanya caritas-caritas seperti ini justru menjadi pekerjaan utama, telah menjadi profesi. Ya. Orang bikin lembaga-lembaga hanya untuk meminta dana, lalu kemudian pengelolanya hidup mewah dari sana. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Bahwa Bapak Ibu tahu setiap minggu di handphone kita selalu masuk peminta sumbangan yang mengatasnamakan anak yatim lah, mengatasnamakan dan seterusnya. Ya, dan kita sudah ketahui di Indonesia adalah selalu peminta caritas terkenal justru semuanya terbongkar kalau mereka menyalahgunakan caritas kebaikan orang lain itu. Ya. Saya kira Bapak Ibu di Malaysia dan Singapura juga cerita Indonesia, pencari dana terbesar di Indonesia ternyata kemudian menyalahgunakan dan mereka sekarang masuk penjara semuanya. Apa sebabnya Mas Keser? Karena mereka menjadikan itu profesi. Padahal harusnya bukan profesi, ini adalah spirit keagamaan. Ya. Bukan mereka hidup dari situ, justru mereka memberi, ingat, memberi makan di situ. Bukan hidup dari kemiskinan orang lain. Bukan hidup dari kemelaratan orang lain. Ya, tetapi ikut merasakan kemelaratan orang lain. Ikut merasakan kemiskinan orang lain dengan mau berkorban untuk itu. Walam nakunut imul miskin, ini harus kita sampaikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau biasa dengar, terutama ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia, di Jakarta, di Indonesia lah,
banyak orang-orang profesinya mengemis ternyata luar biasa bagusnya ekonominya. Apa sebabnya? Karena pendapatan menjadi pengemis jauh lebih tinggi daripada seorang pegawai negeri, lebih tinggi daripada seorang guru yang berdiri di kelas selama 1 hari, selama 5 hari atau 6 hari, tetapi hanya mendapatkan pendapatan ala kadarnya. Terkadang juga kalau honorer tidak dibayar berbulan-bulan. Luar biasa. Maka banyak orang lebih suka pergi mengemis. Karena apa? Yang diterima adalah uang cash. Ya. Tidak ada yang menerima pakai surat utang. Tidak ada yang menerima pakai bond. Tidak ada yang menerima dalam bentuk cek. Semua yang diterimanya adalah uang cash. 2.000, 5.000 rupiah. 1 hari dapat 200 orang dapat kita bayarkan. Jadi artinya harus diperbaiki pengertiannya sekarang. Jadi walam nakunut imul miskin. Kami tidak termasuk orang nut'imul miskin. Ya. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti misalnya bencana alam seperti Turki, nah banyak orang miskin di sana mendadak. Kenapa? Tadinya punya rumah, rumahnya roboh. Tetapi dalam menyalurkan bantuan ke sana harus berhati-hati. Karena tidak sedikit juga tadi seperti yang kita ceritakan, menyalahgunakannya. Bahkan ada yang mengirimnya kepada grup-grup teroris. Ya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian terbagi harus ekstra hati-hati di sini. Kenapa? Karena jangan sampai kita dimanfaatkan oleh ketidakpahaman tentang ayat-ayat seperti ini. Sehingga setelah kita membaca ayat ini, tiba-tiba ada WA masuk yang tidak tahu dari siapa, yang mengaku memberikan apalah kepada orang-orang miskin setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Lalu kemudian kita terenyuh, kita memberikan sumbangan, ternyata kemudian kita membesarkan orang-orang yang berbahaya bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan umat. Maka kita harus perhatikan ini. Walam naku nut'imul miskin. Maka siapakah yang mengajarkan kepada kita pemberi makan kepada orang miskin yang benar? Yang kita pernah ceritakan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah Zahra yang telah berpuasa 3 hari berturut-turut dan pada setiap akan berbuka puasa dia memberikan makanan yang disukainya. Jadi fayut'imu dan memberikan makan ala hubbihi yang dicintainya itu akan digunakan untuk berbuka puasa. Dan di sana dia melakukan benar-benar apa kata dia? Yaitu kami melakukannya tidak berharap ucapan terima kasih. Jadi artinya Pak, tidak hidup dari memberi kepada orang lain. Ingat, ada orang yang hidup dari upaya memberi, menghidupi orang lain. Menjadikan itu sebagai profesi sampai mengeluarkan dana, uang untuk mengiklankannya, mempromosikannya di mana-mana. Kenapa? Karena semakin banyak pemasukan, semakin besar juga kansnya untuk hidup dari situ. Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin bersangka buruk bahwa ibu-ibu ini bergunjing, bergibah. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bertemu teman-teman di jalan di mana, ya ada baiknya, tetapi terkadang juga kita terjerumus ke dalam tiba-tiba menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya kita ceritakan. Sesuatu yang harusnya menjadi aib kita atau orang lain yang hanya diketahui oleh kita, tiba-tiba kita kemudian bagi kepada orang lain dan menyebar seperti virus COVID-19. Menyebar ke seluruh antero dunia melalui WA dan sebagainya. Maka jemaah sekalian berbahagia, marilah kita lihat ayat berikut ini. Jadi tadi yang pertama, ahli sakar, neraka sakar, mengatakan bahwa kami masuk ke dalam neraka sakar itu karena pertama, lam naku minal musallin, walam naku, dan kami tidak termasuk nut'imul miskin, memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami termasuk, ini kunna, maksudnya di dunia. Di dunia dulu kami termasuk nakhudu, suka sekali mencelah. Ma'al khaidin, bersama orang mencelah. Jadi artinya kami suka berkumpul untuk membicarakan celaan-celaan, untuk menggibah, menggosip orang lain. Alasannya berjumpa untuk silaturahim. Alasannya bagus. Buat apa kumpul-kumpul? Silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Dan begitu berkumpul yang terjadi adalah menggunjing, menggosip, membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan itu adalah, kalau keburukan orang yang kita bicarakan itu adalah benar, maka itu namanya ghibah. Kalau dia tidak benar, maka itu namanya buhtan atau fitnah bahasa kita.
Jadi tidak pernah lolos dari sana. Oleh sebab itulah apa yang kita lakukan Mas sekalian, harusnya menghindari sesering mungkin untuk berjumpa seperti itu. Menghindari untuk kumpul-kumpul seperti itu. Karena sering sekali kita tergelincir membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Bahkan terkadang kita membicarakan kegilaan-kegilaan orang lain. Oleh sebab itulah kita menghindarinya. Apa yang harus kita lakukan? Menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban kemanusiaan. Misalnya lebih kita sibuk mencari nafkah, dan dengan nafkah yang kita dapatkan itu kita berbagi tadi kepada orang miskin. Itu yang lebih bagus kita lakukan. Lebih baik kita sibuk di rumah kita untuk melakukan salat atau baca Quran. Karena salat itu identik dengan Al-Quran. Al-Quran itu identik dengan salat. Maka lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Karena begitu kita berkumpul-kumpul, kita terancam menjadi penghuni neraka sakar seperti di sini. Wa kunna, dan dulu kami di dunia nakhudu ma'al khaidin. Kata-kata ma'ad di sini artinya bersama, berarti selalu berkumpul. Restart. Ya. Ada. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dulu di dunia kami nakhudu, mencela bersama dengan orang-orang mencela. Suka mencela orang. Apalagi kalau menjelang tahun politik itu paling suka orang berkumpul, bergunjing di grup-grup hanya untuk mencela orang lain. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bahkan mohon maaf di grup-grup pengajian pun, di grup-grup keagamaan pun, tak terkecuali di grup-grup yang katanya adalah pengikut Ahlul Bait, sering sekali di dalamnya adalah berisi celaan kepada pihak-pihak tertentu. Entah kepada kerajaan lah, pemerintah lah, atau entah kepada pihak-pihak tertentu. Sering sekali muncul seperti itu. Padahal Ahlul Bait itu artinya apa? Ahlul Quran. Al-Quran mengatakan justru neraka sakar itu dipenuhi oleh orang-orang yang berkata kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu di dunia kami selalu mencelah bersama dengan orang-orang yang suka mencelah. Jadi kata-kata mencela dalam Al-Quran menggunakan berbagai macam bentuk kata. Kita temukan juga dalam surat Wailul likulli humadatil lumada. Wailul likulli, celakalah, neraka wailah bagi orang-orang suka mencela dan mengumpat. Itu sama. Di sini neraka sakar mengatakan kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami menjadi penghuni neraka sakar selain karena tidak salat, juga karena artinya apa? Salatnya terlewat karena asyiknya dia bergunjing, bergosip. Dimanapun dia bergosip, entah di handphone kah, entah di kafe kah, entah di restoran kah, entah di pasar kah, entah di mana saja. Jadi ketika mereka semuanya melakukan itu sampai salatnya terlewatkan, sampai kemudian menghabiskan uang yang begitu banyak hanya untuk bergunjing, maka kemudian masuklah kategori kami dulu di dunia tidak salat, kami di dunia tidak memberi makan kepada orang miskin, kami dulu di dunia justru berkumpul dengan orang-orang yang suka mencelah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dulu di dunia kunna kami termasuk nukadzibu, orang-orang yang mendustakan biyaumiddin. Mungkin kita mengaku saya kan tidak mendustakan hari akhirat. Ya, pengakuan verbal, tetapi bukti-buktinya perbuatan kita tidak mempersiapkan diri ke sana. Ya. Tidak mempersiapkan diri menuju kepada hari pembalasan. Jadi hampir setiap saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merugikan akhirat kita. Jadi ketika setiap saat kita melakukan perbuatan yang merugikan akhirat kita, ya pada dasarnya sebetulnya secara hakikat kita termasuk nukadzibu biyaumiddin. Contohnya tadi, kerjanya mencela, bergosip tentang orang lain, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, tidak juga saling menganjurkan untuk salat terutama tepat waktunya. Maka Allah mengatakan itu termasuk nukadzibu biyaumiddin. Sama dengan ini, ayat ini mirip dengan surat yang kita semuanya kenal, yaitu surat Al-Ma'un. Sama kan nukadzibu biddin juga. Di situ dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah memperhatikan orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Jadi pertanyaannya adalah ara'aita, apakah engkau telah melihat orang-orang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Mirip ayatnya. Fawailul lil musallin. Kalau dia salat,
celakalah. Jadi yang disebut salat tadi di atas itu, kami dulu dunia tidak salat, boleh jadi dia salat secara zahir, tetapi hakikatnya tidak salat. Karena dia salat, tetapi kerjanya tetap bergunjing. Dia salat, tetapi tetap tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Tetap pelitnya tidak keturunan. Tetap hanya berkumpul dengan sesamanya orang mampu saja. Tidak pernah berkumpul memberikan perhatian kepada orang yang tidak mampu. Maka masuk kategori apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan. Yaitu apa? Kematian. Jadi kematian ini termasuk kategori al-yakin. Yakin apa? Yaitu termasuk kategori apa yang disebut dengan yakin yang disaksikan. Ainul yakin. Kan ada namanya ilmul yakin, ada ainul yakin, dan ada haqqul yakin. Sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu menyaksikan bahwa benar-benar ada kehidupan. Makanya tadi kita lihat di atas itu kata-katanya adalah al-mujrim, anil mujrimin. Nah, anil mujrimin ini sering kita rujuk di dalam surat 32. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering merujuk ayat 32. Karena ini adalah ayat yang sangat penting. Surat 32, ayatnya 12. Walau tara, ini surat As-Sajdah, surat 32 ayatnya 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Walau tara, seandainya tara engkau melihat. Walau tara, ini bentuk mudhari'nya. Kalau bentuk madinya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Walau tara idzil mujrimun, seandainya engkau menyaksikan al-mujrimun. Ini dia. Nah, kita lihat tadi di sini adalah al-mujrimun. Lihat tadi paus kalian di sini ayatnya. Ya. Tadi di atas ini ayat pertama adalah al-mujrimun. Ini dia al-mujrimun. Ya. Jadi fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Di dalam sorga mereka bersaling bertanya tentang apa? Anil mujrimin. Nah, di sini dikatakan walau tara izil mujrimun. Seandainya engkau menyaksikan ketika pada saat al-mujrimun itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Begitu sampai di alam berikutnya, begitu nyawanya keluar dari tubuhnya, begitu jiwanya berpisah dengan badannya, lalu kemudian dia melihat langsung adanya alam berikutnya. Seperti orang yang begitu tertidur langsung menyaksikan dalam mimpinya sesuatu. Maka pada saat itu nakisu ru'usihim, maka mereka pun menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, karena saking malunya dan saking tidak tahannya, karena ternyata pertama benar-benar ada alam, ada kehidupan, ada realitas setelah kehidupan dunia, dan ternyata yang menunggu di sana, yang menanti di sana adalah insan-insan suci yang Allah SWT dulu di dunia utus kepada mereka, tapi mereka menolaknya, bahkan mungkin membunuhnya. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, maka berdoalah kepada Tuhan di sana, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar bahwa benar-benar ada kehidupan, ada kenyataan, kami telah melihat, kami mendengar ada suara-suara, farja'na ya Allah. Tapi karena kami sudah telanjur mendustakan hari ini, kami tidak mempersiapkan diri ke sana, ya Allah, farji'na. Sudilah engkau Tuhan mengembalikan kami ke dunia. Farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk apa? Na'mal salihan, agar kami tidak lagi beramal mujrim, tetapi na'mal salihan bersama dengan insan-insan saleh. Na'mal salihan, inna muqinun, sungguhnya kami sudah yakin. Kata muqinun, satu asal kata dengan tadi yakin, ya. Sama tadi dengan ini, hatta atanal yakin ini. Ya. Jadi dia katakan inna muqinun. Jadi ini adalah isim fa'ilnya. Yakin tadi adalah ini. Yakin ini adalah sifatnya. Kata bendanya, isimnya. Sekarang ini adalah pelakunya, orang yang yakin. Inna muqinun. Jadi untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihan. Beramal saleh. Itulah sebabnya Allah mengatakan, demi masa merugilah manusia itu.
kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh. Itulah sebabnya juga kita diajarkan doa yang sangat indah. Kalau kita tidak bisa lagi mengucapkan doa-doa karena kita ini pandir, kita ini bodoh, kita ini dijahil, kita ini tidak bisa membuat doa, kita tidak bisa menyusun kata, kita tidak bisa membuat kalimat, maka kita berkata dalam doa kita saja, Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka ibaduka salihun. Allahumma ya Allah, nas'aluka, kami minta kepadamu, ma sa'alaka ibaduka salihun, apa saja yang diminta kepadamu oleh hamba-hambamu yang saleh. Jadi karena kita sudah tidak mampu lagi menulis doa, kita ini bodoh, kita ini pandir, maka kita mengatakan, kami mohon kepadamu ya Allah, apa saja yang diminta oleh hamba-hambamu yang saleh. Jadi inilah yang diajarkan dalam doa-doa kita. Baru katakan inna muqinun, kami sudah termasuk orang yang yakin. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ya. Sekarang kita pindah kepada berikutnya, yaitu bahwa ternyata jemaah sekalian, salah satu penyebab utama lagi adalah tidak mencari pemberi syafaat di dunia. Tidak pernah datang ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat yang bisa menjadi sebab kita dapat syafaat nanti di akhirat. Jadi harusnya jemaah sekalian saudara, kita sering mengetuk pintunya para syafi, para pemberi syafaat. Kita mendatangi mereka agar mereka nanti memberikan syafaat di akhirat. Karena walaupun kita masuk kategori seperti tadi, kita mungkin salatnya juga tidak begitu bagus, kemudian juga tidak memberi makan kepada orang miskin, kemudian juga mungkin banyak sekali dosa yang kita lakukan dengan bergunjing dan sebagainya. Tetapi kalau kita diperkenankan untuk mendapatkan syafaat dari asy-syafi', maka kemudian jemaah sekalian kita bisa selamat. Maka kita lihat, perhatikan ini, ayat 48 di antara tadi itu, penyebab orang masuk dalam neraka sakar, diantaranya ini adalah fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka pada saat sampai di sana, karena di dunia tidak mencari syafi'in itu adalah pemberi syafaat. Jadi di dunia tidak mencari syafi'in, maka pada saat itu syafaat tidak berguna baginya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaatnya para pemberi syafaat tidak tanfa'uhum, bermanfaat lagi bagi mereka. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari sini Bapak Ibu sekalian? Ini artinya pentingnya di dunia ini kita mencari syafi'. Syafi' itu adalah pemberi syafaat. Jadi artinya apa? Adanya kata-kata syafi' di sini bahwa memang ada pemberi syafaat. Artinya apa pemberi syafaat? Sebetulnya hakikatnya Allah yang mengampuni hambanya. Allah yang akan menentukan surga nerakanya hambanya. Tetapi sebagaimana di dunia Allah juga menggunakan hamba-hamba yang soleh untuk menjadi perantara kepada kita manusia, maka di akhirat Allah juga menggunakan mereka sebagai perantara untuk kita diampuni dosa-dosanya. Maka kita harus datang kepada mereka untuk mencari syafaat mereka. Siapa yang tidak datang kepada mereka mencari syafaatnya, ya Allah juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat harus melalui mereka. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Yang misalnya surat Ali Imran. Ya, kita ulang-ulangi lagi ayat-ayat pemberi syafaat dalam Al-Quran. Ya. Misalnya surat Ali Imran, kita lihat di sini. Surat yang ketiga. Ayatnya 31 ya. 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian semuanya tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, harus ikut kepada aku, kata Nabi. Barulah yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian, dan apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Baru Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tidak bisa langsung. Harus fattabi'uni, ikut aku dulu. Barulah Allah mencintai kalian, baru Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita lihat lagi surat An-Nisa di sini. Surat yang keempat. Ayatnya 64. Wa ma arsalna, surat An-Nisa 64. Wa ma arsalna min rasulin, dan tiadalah kami mengutus rasul itu
illa kecuali liyuta'a bi'idznillah, untuk ditaati. Ingat, jadi rasul itu untuk ditaati. Tapi ingat, kita wajib taat kepada Nabi bukan karena Nabi mau ditaati, tetapi biiznillah, karena Allah mengatakan untuk taat kepadaku harus taat kepada Nabi. Atiullah harus atiur Rasul. Wa ulil amri minkum. Jadi kita tidak bisa menunjukkan ketaatan kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Makanya ketaatan kepada Rasul adalah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum, akibat konsekuensi daripada ketaatan kepada Rasul, wajibnya taat kepada Rasul ini, maka kalau kita tidak taat kepadanya, ya tidak mendapatkan syafaat. Walau annahum, dan seandainya ketika mereka itu, sesungguhnya mereka itu izzalamu, ketika mereka melakukan perbuatan zalim, anfusahum, terhadap dirinya sendiri, itu perbuatan dosa. Ingat doa kita, Rabbana zalamna anfusana. Jadi izzalamu anfusahum, ketika mereka melakukan perbuatan zalim kepada diri mereka sendiri, apa yang harus lakukan? Mereka lakukan ja'uka. Mereka harus datang kepadamu Muhammad. Kalau untuk akan datang, baru menggunakan fi'il madhi menunjukkan harus, tidak boleh tidak. Ini adalah berbicara tentang apabila, berarti kan nanti. Tetapi harus datang, ini ja'uka. Jadi harus datang kepada Muhammad untuk apa? Fastaghfirullah, di depan kamu dia istighfar kepada Allah, wastaghfar lahum Rasul, baru kamu juga Muhammad Rasul istighfarkan mereka. Jadi hakikatnya istighfar kepada Allah, tetapi Rasul juga harus istighfarkan kita. Fastaghfirullah wastaghfar lahum Rasul. Jadi kita istighfar kepada Allah, tetapi Rasul juga istighfarkan kepada kita, baru syarat terpenuhi. Baru lawajadullah tawwab rahimah, barulah Allah memberlakukan sifat tawab dan rahimnya. Inilah yang disebut dengan syafi'. Ini adalah surat apa namanya? Surat An-Nisa. Kita lihat lagi misalnya surat 8 di sini, surat Al-Anfal. Ayat 33. Surat Anfal, surat 8, 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu", tidak mungkinlah Allah liyu'adzibahu, mengazab mereka. Jadi tidak mungkin Allah mengazab mereka. Wa anta fihim, sementara Muhammad bersama mereka, ada pada diri mereka. Jadi harus ada bersama Nabi. Anta engkau Muhammad fihim, ada pada mereka. Bagaimana caranya Nabi bersama dengan kita? Ya selalu membaca selawat. Kalau ada ayat mengatakan sungguhnya orang terbunuh di jalan Allah tidak mati, bal ahya, maka apatah lagi Nabi. Karena Nabi adalah syuhadanya, syahidnya para syuhada. Nabi itu adalah mati mulianya orang mati mulia. Paling mulianya orang mati mulia. Maka kemudian Nabi tidak mati. Makanya kalau kita salat, kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Maka Allah mengatakan, maka Allahu liyu'adzibahum. Tidak mungkin Allah mengadab mereka. Wa anta, wanya di sini kita artikan wahal, sementara. Tidak mungkin Allah mengazab mereka sementara engkau Muhammad fihim, ada di dalam mereka. Dalam bentuk apa? Selalu berselawat kepadanya. Jadi Allah tidak akan mengazab kita kalau bersama dengan Nabi. Berarti posisi Nabi di sini adalah syafi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi harus anta fihim baru yastaghfirun. Jadi syaratnya harus ada Nabi pada diri kita baru berlaku yastaghfirun, istighfar. Inilah yang disebut dengan syafaat, dan banyak lagi yang lain. Jadi Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi tidak bermanfaat lagi pada saat itu syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Apa sebabnya? Karena syafaat harus diikuti, dipilih, dan diperjuangkan di dunia ini. Bayangkan Pak Bu sekalian, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya para syafi', sementara kita di dunia adalah melawannya. Sementara kita di dunia berada pada pihak yang membunuh mereka. Berada pada pihak yang menghalang-halangi risalah mereka. Bagaimana mereka bisa memberikan syafaat kepada kita? Maka ini berlaku, famatan fa'ahum syafa'atus syafi'in. Maka pada saat itu tidak bermanfaat lagi
syafaatnya para pemberi syafaat, asy-syafi'in. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Dan ujungnya, inti dari semuanya adalah karena tidak terbimbing oleh Al-Quran. At-tazkirah di sini adalah Al-Quran. Ini adalah Quran. Ini adalah Quran. Ya. Tazkirah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Mereka itu berpaling daripada Al-Quran. Mengapa mereka? Jadi artinya ujung-ujungnya ayat ini adalah mengapa mereka berpaling daripada Al-Quran. Jadi mereka tidak salat, mereka tidak memberi makan orang miskin, karena tidak terpandu oleh kitab suci Al-Quran. Pengajian-pengajiannya atau pelajaran-pelajarannya, buku-bukunya hanya mengajarkan tentang di luar Al-Quran. Cerita-cerita, narasi-narasi yang dibangun oleh siapapun juga. Setiap narasi itu cenderung opini selama tidak menunjuk ayat-ayatnya. Jadi fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Mengapa mereka itu dari peringatan Allah dari Al-Quran, mereka berpaling mu'ridin. Mu'ridin itu berpaling daripada kitab suci. Makanya kita lihat Mas Kaiser bahagia surat Al-Furqan juga tadinya itu menggunakan kata yang sama. Ya. Ini Al-Furqan tadi kita lihat, ya ini dia. Ya. Ini Al-Furqan. Tadi orang yang masuk neraka mengatakan, ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Celakalah dan berbahagianya aku. Seandainya dulu di dunia, saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku yang ternyata menjerumuskan aku di dunia. Menjerumuskan aku secara, bukan hanya menjerumuskan aku secara ketuhanan, teologi, spiritual, tapi bahkan juga menjerumuskan aku secara finansial. Laqad adallani, sungguh dia menyesatkan aku, anid dzikrin, sama dzikrin. Ya, yaitu peringatan sama. Apa itu dzikri? Al-Quran. Kalau kita tarik ke sini pasti Al-Quran ini. Ya. Jadi laqad adallani anid dzikri. Dialah yang menyesatkan, mendeviasi aku dari peringatan. Dia justru mengajak saya pergi ke tempat-tempat yang tidak membacakan kitab suci dengan alasan ya kan juga hakikatnya Al-Quran juga. Tapi selama bukan Al-Quran langsung yang kita baca, kita tidak mengatakan itu Al-Quran. Karena Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak. Kenapa sahabat-sahabat Nabi menghafal Al-Quran? Kenapa sahabat-sahabat Nabi bisa menulis Al-Quran? Karena yang dilakukan Nabi setiap saat adalah membacakan Al-Quran. Berkali-kali Allah mengatakan, Utlu ma uhiya ilaika. Telahkanlah kepada mereka Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu. Jadi berkali-kali dalam Al-Quran seperti itu. Karena apabila siapapun, walaupun kita kelihatannya mengaji, walaupun kita kelihatannya mendengarkan ulama, kiai dan sebagainya, tapi selama itu bukan daripada Al-Quran, maka tetap probabilitasnya besar untuk kita menyimpang daripada kebenaran. Seperti dikatakan di sini, laqad adallani anil dzikri, sungguh dialah menyesatkan aku ketika Al-Quran itu datang kepadaku, ba'da izja'ani, setelah datang kepadaku. Siapa saja yang menyimpangkan umat manusia daripada kebenaran kitab suci, maka wakana syaitanu lil insani khazula. Pada dasarnya hakikatnya dia adalah syaitan. Makanya di ayat 30 kita lihat terkenal ini ayat, Rasul menyayangkan manusia menjauh daripada Al-Quran. Wa qala Rasul, ini sering kita angkat surat Al-Furqan ayat 30. Harusnya kita hafal ayat ini. Ingat surat Al-Furqan surat 25, surat 30, ayat 30. Al-Furqan artinya pembeda. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul di hadapan Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu, menjadikan hadal Quran, ditunjuk, hadal kata tunjuk ini menunjukkan ma'rifah. Al-Quran ini juga adalah ma'rifah, alif lam. Jadi itu bukan Al-Quran yang lain. Ittakhadhu hadal Quran apa? Mahjura, menjauhi Al-Quran. Dan apa namanya Pak Bu sekalian, dan tipuan yang paling halus daripada menjauh daripada Al-Quran adalah judulnya juga adalah keagamaan. Kita aktif secara keagamaan, mengaku mengurusi keagamaan, tetapi tidak berdasarkan Al-Quran. Akhirnya apa semua yang terjadi? Ujung-ujungnya adalah menyimpan daripada Al-Quran. Ujung-ujungnya kita mengurusi agama untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia sahaja. Bukan untuk menyelamatkan umat manusia, seperti tujuan perutusan Nabi, mengorbankan segala-galanya yang ada pada dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Iya. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah,
umatku, kaumku menjadikan Al-Quran mahjura, dijauhi. Jadi Allah mengatakan, fama lahum. Jadi yang mengatakan ini sebetulnya adalah ahli sorga tadi yang menjumpai temannya di neraka sakar. Fama lahum anit tadhkirati muridin. Sayang, kira-kira begitulah. Ini penyebabnya mereka di sana adalah karena mereka dulu di dunia menjauh, berpaling daripada Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, ayat berikutnya ini menggunakan istilah keledai. Keledai dalam Al-Quran beberapa kali disebut, kalau sekalian kalau apa-apa rajin baca Al-Quran, sering sekali menggunakan kata-kata himar atau kahumur. Itu adalah himar. Himar itu adalah keledai. Keledai itu punya banyak cerita-cerita. Di antaranya seperti keledai yang memikul beban, seperti keledai yang lari daripada harimau, langsung lari kontampati ketakutan. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ka'annahum humurun. Humur ini bentuk jamak daripada himar. Ka'annahum humurun mustamfirah. Seakan-akan mereka itu adalah humur, keledai mustamfirah, yang lari karena terkejut. Jadi kalau mendengarkan Al-Quran langsung terkejut. Kenapa kok begini? Seakan-akan baru dengar, padahal sudah lama ngaji. Kok baru dengar seperti itu. Ka'annahum humurun mustanfirah, seperti keledai yang lari. Ini kita terus kalimat 1. Farrat min kaswaratin, lari dari singa. Ya. Seperti itulah banyak orang lari dari Al-Quran. Jarang sekali Al-Quran diperhatikan. Ka'annahum humurun mustanfirah. Yang menarik Bapak sekalian jemaah sekalian berbahagia, bahwa ada juga penggunaan kata keledai tapi memikul beban, memikul buku-buku yang tebal. Tidak mengerti apa yang dipikulnya. Kenapa? Berarti kan sama juga. Dia mungkin orang Islam atau orang beragama, orang Samawi, kan ada kitab sucinya. Tapi kegiatannya sehari-hari, cara berpikirnya, way of life-nya tidak berdasarkan Al-Quran. Sehingga apa? Kata Al-Quran seperti keledai yang memikul beban. Mari kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Sambungan yang dibacakan Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh semalam atau hari Senin yang lalu, Al-Jum'ah. Ya, ini kita lihat di ayat setelah berbicara tentang tugas Nabi, tiba-tiba ayat di sini, ayat 5-nya. Masalul ladina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Nah, ini ingat, berarti berlaku juga bagi orang dipikulkan kepadanya Al-Quran. Karena ini kan waktu Al-Quran turun ya yang terdahulu adalah Taurat dan Injil. Jadi, mathalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan, dibebankan, diwajibkan kepadanya Taurat, summa lam yahmiluha, tetapi dia tidak memikulnya. Apakah dia tidak memikulnya? Memikul sebetulnya. Mana buktinya? Ini seperti himar yang memikul beban-beban. Jadi artinya dia memikul, dia menghafal, dia membaca, tetapi tidak mentadarusi, tidak mendaras, tidak mentadaburi isinya. Ingat, tidak mendaras dan tidak mentadaburi. Sehingga Allah mengatakan, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Kemudian dia tidak memikulnya, kamatsalil himar, maka seperti keledai. Untuk zamannya tadi humur. Kamatsalil himari yahmilu asfara, yang memikul asfara, buku-buku yang tebal. Buku yang tebal dipikul tapi tidak ngerti isinya. Seperti keledai. Keledai itu bisa mengangkut buku-buku. Dibangga-banggakan bukunya tebal-tebal kalau keledai itu. Keledai bisa mengangkat buku-buku yang tebal. Dia bangga, di atas punggung saya buku yang tebal. Tetapi tidak pernah memikul isinya. Ya, misalnya isinya adalah berisi tentang kemanusiaan, cinta, ketuhanan, spiritualitas. Tetapi setiap kali berbicara yang ada adalah kebencian, yang ada adalah kebanggaan-kebanggaan kelompok dan sebagainya. Kamasalil himari yahmilu asfara, yang memikul beban-beban. Allah mengatakan bi'sa matsalul qaum. Nah, ini dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah kaum. Seburuk-buruk perumpamaanlah kaum alladzina kadzau bi ayatillah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu kitab sucinya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim
Kenapa? Karena kaum itu adalah seperti seekor keledai yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab tebal, tetapi tidak mengerti, tidak memahami isinya. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dari Allah kepada Allah SWT agar terlindungi dari sifat-sifat keledai seperti ini, sehingga Al-Quran ini adalah ibarat buku tebal, karena Al-Quran adalah mewakili seluruh pengetahuan. Puncak dari segala buku-buku adalah Al-Quran. Puncak segala pengetahuan adalah Al-Quran, seperti yang kita biasa sampaikan di sini, bahwa hakikat semua ciptaan Allah, bahkan termasuk Allah, dirinya Allah SWT, terungkapkan, tersingkapkan di dalam Al-Quran. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa melalui Al-Quran. Kita tidak bisa mengenal hakikat alam semesta tanpa Al-Quran. Dan satu Al-Quran ini terwakili oleh satu surat, yaitu Al-Fatihah. Dan satu surat Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap kali sholat, wajib ataupun sunat, terwakili dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang rahasianya kita sudah sampaikan ketika membahas ayat 30. Dan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim rahasianya ada pada huruf ba, dan satu huruf ba rahasianya ada pada satu titik yang berada di huruf ba itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Seolahnya pemberitahuan hakikat ayat 47 itu membuktikan bahawa bagaimana bertemunya air lautan asin dengan tawar tadi, maka kita dengan barzah sebenarnya berjiran, dan yang hakikat tadi adalah perbuatan-perbuatan kita sedang bertajalli ke alam sana sekarang ni, tanpa kita perlu mati atau belum lagi menemui mati. Sebab perkataan yakin tadi memberi tahu pada hati-hati batinnya kita bahawa kita actually sedang mencetuskan tayangan amalan-amalan batinnya kita jadi real di alam sana sekarang ni. Sama ada kita akui atau tidak. Beri pencerahan dan betulkan sehisap. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian, dalam kata yakin kita memahami bahwa yakin itu adalah ketika kita sudah berada pada sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai. Itulah ketika kita seluruh totalitas diri kita sudah berada pada, bukan berada di depan, bukan berada di samping, bukan berada di belakang, bukan berada di atas atau di bawah, tapi berada pada. Di ketika seluruh totalitas diri kita, jiwa kita sudah berada pada apa yang kita percayai, maka kepercayaan kita telah mengantarkan kita kepada puncak kepercayaan yang disebut dengan yakin. Contohnya dalam ayat ini. Karena yang bersangkutan sudah mati, sudah meninggal, dan sudah berada di alam akhirat, di alam barzakh. Artinya seluruh dirinya, jiwanya sudah ada di sana, maka dia mengatakan yakin. Hatta atanal yakin. Jadi sudah sampai pada tingkat alam barzakh, alam kubur. Sudah dirinya, jiwanya sudah ada di sana, tidak bisa lagi keluar. Bukan di atas, bukan di belakangnya, tetapi berada di alam barzakh. Sehingga tentang alam barzakh dia berkata yakin. Nah, Mas sebagian masih ada yang lebih tinggi daripada alam barzakh, yaitu masih ada alam barzakh pun adalah merupakan makhluk. Maka tingkat keyakinan paling tinggi adalah ketika jiwa kita secara totalitas menyatu, tak berjarak, berada pada, bukan lagi ilallah, tapi fillah. Jadi jiwa kita bukan lagi ilallah, tetapi fillah. Alladzina jahadu fillah, bukan lagi fisabilillah. Alladzina jahadu fina, jadi fina di situ fillah. Bukan lagi fisabilillah, tapi fina. Jadi fillah. Nah, siapa yang sudah sampai kepada fillah, maka dia adalah yakinnya sesungguhnya. Itulah hakul yakin. Makanya kita katakan tadi ini yakinnya masih termasuk kategori ilmu masih kategori ainul yakin.
Kalau kita di dunia ini adalah ilmu yakin, nanti kita di akhirat namanya ainul yakin. Di dunia ilmu yakin, di akhirat ainul yakin, dan nanti ketika kita kalau kita menyatu dengan Allah, hakul yakin. Itulah keyakinan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seharusnya keyakinan seperti ini sudah harus ada pada diri kita sebelum kematian datang, sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah. Maka Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, Allah mengirim kitab suci termasuk Taurat yang kita bicarakan tadi di dalam surat Al-Jum'ah ayat 5, adalah dalam rangka menggait, membimbing kita untuk sampai pada tingkat hakul yakin sebelum kematian itu datang kepada kita, sebelum atanal yakin. Jadi kita harus fana sebelum kita benar-benar dipaksa untuk fana. Kita harus benar-benar melepaskan seluruh yang kita anggap sebagai ada selain daripada Allah, lalu kemudian mengitsbatkan bahwa yang ada satu-satunya hanya Allah saja. Apa artinya? Menegasi, menghilangkan, menolak yang lain, termasuk, ulangi lagi, termasuk menolak diri kita. Menolak tubuh kita, menolak keinginan-keinginan kita. Lalu kemudian hanya menyatu kembali kepada satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tagline kita yang disebut dengan tauhid. Kalimatun thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang ada selain daripada Allah. Ketika kita masih ada jarak dengan Tuhan, berarti masih ada selain daripada Allah. Ketika kita masih merasa eksis di hadapan Allah, berarti ada dualitas kita dan Allah. Sedangkan kata-katanya la ilaha illallah, tidak boleh ada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kematian itu datang kepada kita, sekaranglah saatnya kita harus menyingkapkan tabir-tabir itu, supaya kita jangan sampai tanpa kita rasakan justru mengayuh sampan kita menuju kepada neraka sakar. Karena neraka sakar itu adalah neraka yang menjadi tempat orang-orang yang tidak membinasakan, tidak memfanakan dirinya ke dalam kebaqaan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Oleh sebab itulah ayat-ayat ini adalah mengajarkan kepada kita untuk sampai ke sana. Jadi sejatinya salat itu mengantarkan kita kepada hakul yakin. Peduli kepada orang miskin tadi adalah mengantarkan kita kepada hakul yakin. Menjaga jiwa kita agar jangan sampai kita menggosip, menggunjing orang, membicarakan kekurangan-kekurangan orang, agar kita tersingkap hatinya. Karena dengan tersingkapnya hijab-hijab dalam jiwa kita, lalu kemudian kita hanya menyaksikan dia saja. Bahkan kita sendiri tidak menyaksikan diri kita sendiri. Yang ada hanya Allah. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, yang 48 Ustaz, kalau nggak salah, soal syafaat tadi Ustaz. Iya. Saya mohon izin Ustaz, mungkin diluruskan atau dikasih pencerahan. Saya mau kaitkan ayat ini dengan surah Al-Ahzab ayat 6 Ustaz ya. Ketika Allah berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minin wa anfusihim bi anfusihim wa itu. Kalau nggak salah ayat 6 Ustaz kalau nggak salah ya. Azab. Iya. Anfusihim wa azwajihim ila akhir ayat. Saya mencoba mengkaitkan ini Ustaz, karena otoritas yang yang Allah berikan kebijaksanaan pemberi syafaat itu adalah Nabi aula. Nah, ketika Nabi ini aula, kita jadikan paling utama gitu. Ini menggunakan isim tabdil ini. Ada kata awal, aula itu paling utama gitu. Dia nomor satu lah gitu. Bagi seorang mukmin, bayangkan daripada dirinya, keluar istrinya dan lain sebagainya gitu. Ketika Nabi diutamakan, paling utama, dinorwahidkan gitu. Nah, inilah mungkin konsekuensi akan kita mendapatkan syafaat kelak gitu. Saya memahami seperti itu. Mohon pencerahannya, mungkin saya keliru Ustaz. Mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahidin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kembali kepada syafaat tadi, yaitu bagaimana cara kita dapat syafaat. Terkait tadi dengan pertanyaannya ikhwan kita Pak Nur, yaitu bahwasanya kita benar-benar harus hilang
harus tiada. Cuma tadi kita sampaikan, kita ini tidak bisa langsung, kita harus melalui. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal Nabi. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa kitab suci. Dan kitab suci yang kita baca tidak bisa dipisahkan dengan kitab suci yang berbicara. Kita sudah sering sampaikan bahwa Quran itu ada yang natik dan ada yang samit. Al-Quran yang natik adalah manusia suci, insan suci, sedangkan yang samit adalah yang kita baca sekarang. Makanya kita harus baca karena dia tidak berbicara kepada kita. Seandainya Nabi ada kepada kita, Nabi membacakan kepada kita. Nah, jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, an-nabiyyu aula. Apa itu artinya aula? Aula itu bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, dari kata awal. Ya. Ingat jemaah sekalian, awal itu biasanya lawannya cuma dua, satu, akhir. Awal dan akhir. Ya. Jadi apabila kita membuat garis, cuma dua, awal dan akhir. Ya. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'min. Jadi bagi orang mukmin, Nabi itu adalah yang lebih utama, yang paling pertama. Artinya apa? Termasuk dirinya harus ini, min anfusihim. Orang mukmin itu Nabi adalah lebih utama min anfusihim daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi min anfusihim. Kata diri kita sendiri, apapun yang terkait dengan diri kita, harta kita, benda kita, Nabi adalah lebih utama. An-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim. Apa makna yang kita tangkap dari kata aula bil mu'minin? Yaitu orang mukmin itu harus hilang. Harus lenyap. Harus fana ke dalam diri Nabi. Cobalah kita perhatikan kata-kata ini. An-nabiyyu aula bil mu'min min anfusihim. Kan berarti orang mukmin itu harus hilang. Ini yang terjadi di Karbala. Orang-orang di sekitar Imam Hussein itu hilang. Bagi dia tidak ada. Dia tidak memperhitungkan lagi dirinya, keluarganya. Yang diperhitungkan hanya Imam Hussein saja. Menyelamatkan Imam Hussein, menolong Imam Hussein. Apa sebabnya? Imam Hussein pada dasarnya adalah Nabi. Nabi mengatakan Imam Hussein bagian dari diriku. Jadi hilang di dalam diri Nabi. Nah, kenapa kita harus hilang pada diri Nabi? Karena Nabi juga telah hilang di dalam diri Allah. Jadi kalau kita ingin hilang, fana ke dalam diri Allah, yang melalui fana ke dalam diri Nabi. Makanya selalu kita berbicara tentang pentingnya syafaat. Seperti tadi yang kita kutip surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita tidak bisa langsung fana ke dalam Allah tanpa melalui fana kepada Nabi. Kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah tanpa melalui ma'rifat kepada Nabi, pada wali Allah. Jadi kata-kata aula di sini adalah hilang. Ya. Tidak ada lagi yang lain kecuali hanya Nabi. Kenapa? Karena kalau kita hilang dalam diri Nabi, berarti hakikatnya sama-sama kita hilang dalam diri Allah. Kalau kita fana dalam diri Nabi, berarti sama-sama fana dalam diri Allah. Karena Nabi adalah insan yang dipilih sejak dari awal, karena dia sejak awal dia fana di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak pernah lagi mendahulukan egonya, ananiyahnya, selfishnya, tidak pernah. Yang ada hanya Allah. Melihat Nabi, hakikatnya melihat Allah. Mengingat Nabi, hakikatnya mengingat Allah. Kenapa? Itulah sebabnya dikatakan melihat para ulama yang mengingatkan kita kepada Allah, hakikatnya juga adalah ibadah. Kenapa? Kalau kita ingat itu, mengingatkan kita kepada Allah. Inilah mana an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sedangkan kalau istri-istri Nabi hanya sekedar ummahatuhum saja. Jadi ummah itu dimuliakan sebagai ibu, tetapi keberhilangan kita, kepanaan kita hanya kepada nabinya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat. Berikutnya lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada di chat barangkali Bu Dokter. Kalau tidak ada, ini ada di chat ya. Dari Pak Burhan. Ya. Ayat 40 hingga ayat 42 memberitahu kita mengenai pembicaraan ahli surga dan ahli betul. Mengatakan bahwasanya 43 sampai 46 mengatakan bahwasanya mereka masuk neraka akibat mereka tidak salat, tidak memberi makan anak yatim, orang miskin tadi menafikan ad-din, betul. Bisakah saya memahami begini? Mereka masuk neraka karena mereka tidak berwilayah, tidak salat. Jawabannya iya, betul sekali Pak Burhan. Makanya tadi ada kata-kata syafi'in, kan gitu. Tidak ada lagi manfaatnya syafaatnya pemberi syafaat. Karena kalau kita salat, hakikatnya menegaskan
keberwilayahan kita. Maka inti daripada salat itu sebetulnya memperbarui wilayah kita. Makanya pada saat kita salat kita mengatakan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Siapa ibadullah sholihin itu adalah insan-insan suci setelah Nabi. Ya. Jadi serta mereka membiarkan serta tidak mengendak keturunan Rasulullah. Saya kira betul. Dan dengan demikian ahli neraka di dunia mendustakan akan hari akhirat. Sudah benar. Yang dikatakan Pak Burhan sudah benar. Jadi semua yang dikatakan sudah sesuai dengan pemahaman kita tadinya. Mudah-mudahan pemahaman kita semuanya seperti juga pemahaman Pak Burhan tadi. Karena hakikatnya ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Allah, Rasul, dan kita. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita orang beriman maksud saya. Jadi kalau kita orang beriman, ia menyatu dengan Rasul. Dan Rasul sendiri juga menyatu dengan Allah. Jadi tadi kita ceritakan seperti itu. Kemudian dari Pak Sa'ban. Mohon kesediaan membacakan surat Al-Fatihah dan selawat untuk guru kita Ustadz Husain Al-Habsyi. Oh, haulnya hari ini bukannya sudah lewat belum ya? Ustadz Husain Al-Habsyi yang di Bangil ini bagus sekalian ya. Jadi kita bacakan Fatihah untuk beliau. Beliau adalah pejuang sejati. Beliau besar sekali perannya di dalam perkenalkan ajaran-ajaran keluarga Nabi kepada masyarakat kita. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, bahkan juga di berbagai tempat lain. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama dengan datu-datunya yang suci di sana, dan keturunan-keturunannya juga menjadi penyambung lidah Al-Habib Al-Husain Al-Habsyi ini untuk memperkenalkan cahaya ini kepada seluruh umat manusia. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqi Fatimah biha baniha wa bihaqi Imam Zaman sahibul asri wal zaman wa khususan untuk almarhum Ustadz Sayyid Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Selesai sudah seluruh rangkaian acara kita. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.